Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suluh muda, Bung Karno hadir sebagai sebuah anomali bagi kondisi bangsa Indonesia. Di zaman Belanda, ia terkenal sebagai pejuang politik yang idealis dengan segala konsep dan kooperatif yang membuatnya sempat singgah di berbagai penjara dan pengasingan. Semasa pendudukan Jepang, ia adalah salah satu sosok golongan tua yang kehadirannya sebagai seorang kolaborator. Menulis tentang Soekarno adalah menyelami sebuah perjalanan panjang yang berliku, sekaligus menyelami bagaimana sudut pandang seorang tokoh besar bangsa ini dalam berbagai kejadian yang pernah dilewatinya. Sama seperti yang pernah ia katakan, bahwa perbincangan mengenai dirinya memang tiada pernah berakhir. Ia dicaci seperti bandit dan dipuja seperti dewa. Pun kritik terhadap dirinya terlalu sulit untuk diredam ketika berhadapan dengan kerinduan masyarakat atas sosok pemimpin sempurna yang pernah ada. Sahabat suluh muda, berikut ini kami telah merangkum beberapa fakta Bung Karno dalam tajuk Kisah-Kisah Abadi Sang Ideolog. Bung Karno, sang pemikir. Sahabat suluh muda, Bung Karno hadir sebagai salah satu tokoh dunia dengan berbagai pemikiran yang hebat dan dinamis. Membaca pemikiran Bung Karno, sekurang-kurangnya terdapat 3 buah pemikiran yang utuh dan subur hingga masa kini. Pemikiran yang pertama adalah Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila tentunya tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses panjang. Keberadaan Pancasila terinspirasi dari gagasan-gagasan besar dunia, namun akarnya tetap dari gagasan bangsa Indonesia. Ruh pemikiran Soekarno dalam Pancasila bisa kita telah melalui 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sahabat suluh muda, buah pemikiran Bung Karno selain Pancasila, yaitu pemikirannya tentang Nasakom. Nasakom itu sendiri adalah nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Konsep pemikiran itu ia ungkapkan dalam Suluh Indonesia Muda. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi diceritakan bahwa pemikiran itu sudah ia miliki sejak tahun 1926 dan merupakan solusi bagi pergerakan Indonesia yang ketika itu masih terbatas pada ideologi masing-masing. Menurut Bung Karno, nasionalisme memiliki keinginan untuk hidup sebagai golongan dan bangsa yang sama. Ia tidak mengharuskan yang nasionalis menjadi lebih Islamis atau condong kepada Marxis. Satu hal yang ingin dicapai dari konsep Nasakom adalah persatuan dari ketiga golongan itu. Sahabat suluh muda, selain pemikirannya tentang Pancasila dan Nasakom, buah dari pemikiran Bung Karno lainnya yang tidak kalah penting adalah tentang Marxisme. Pemikiran tentang Marxisme disebut sebagai cerminan terbalik dari Pancasila. Menurut Bung Karno, prinsip yang terkandung di dalam ideologi ini adalah sosial nasionalisme. Bung Karno mengutarakan istilah ini karena terinspirasi dari seorang petani miskin di Bandung bernama Marhain. Pertemuan keduanya disebut terjadi pada tahun 1920-an. Kala itu, Marhain memang menjadi simbol Soekarno sebagai penggambaran bagaimana rakyat kecil harus berjuang. Profesi rata-rata masyarakat miskin kala itu adalah nelayan, buruh, pedagang, dan petani. Melalui pemikirannya ini, Bung Karno ingin masyarakat Indonesia terbebas dari eksploitasi di masa penjajahan. Bung Karno, sang singa podium. Dijuluki singa podium karena mencerminkan kemampuannya sebagai seorang orator ulung. Bung Karno berhasil menginspirasi dan mempengaruhi masyarakat dengan pidato-pidatonya yang berapi-api. Terlebih, Bung Karno memiliki karisma yang kuat saat berbicara di depan umum. Ia memiliki suara yang lantang, penggunaan bahasa yang retoris, dan kemampuan untuk menghidupkan suasana dengan gestur tubuh yang dramatis. Gaya berpidatonya yang energik dan memikat membuatnya sangat menarik untuk didengarkan oleh para pendengar.
Bung Karno, sang proklamator. Bung Karno adalah sebuah nama yang syarat dengan makna. Jasanya memerdekakan Indonesia merupakan sumbangsi terbesar dalam perjalanan bangsa Indonesia yang tak akan terlapuk oleh zaman. Bersama dengan Bung Hatta, Bung Karno kemudian dijuluki Bapak Proklamator Indonesia. Kedua tokoh ini tidak diragukan lagi tentang keberaniannya, ketangguhannya, dan kebijaksanaannya. Sebagai bangsa yang baru merdeka saat itu, kedua sosok inilah yang mati-matian bekerja untuk mengembalikan mental bangsa Indonesia yang terlanjur rusak, pendidikan Indonesia yang terlanjur runtuh, kekayaan Indonesia yang terlanjur rontok, dan kekuatan Indonesia yang terlanjur kehilangan taring. Terbukti, usaha keras itu membuahkan hasil hingga hari ini kita bisa merasakannya. Bung Karno, sang arsitek. Soekarno meninggalkan jejak sebagai seorang arsitek sejak mahasiswa. Ia kemudian menciptakan konsep arsitektur yang berwajah Indonesia. Gagasan serta konsep arsitektur Soekarno bisa ditemui dalam banyak bangunan di Indonesia. Ide-ide arsitekturnya bercirikan tropis dengan atap limasan atau berbentuk perisai yang biasanya memiliki gada-gada dengan ornamen di atasnya. Jejak-jejak ciri khas ini bisa ditemui pada Wisma Yaso, Istana Tampak Siring, dan Istana Batu Tulis. Selain itu, di Jakarta misalnya, terdapat patung Dirgantara, patung Selamat Datang hingga monumen pembebasan Irian Barat pun tak lepas dari intervensi Bung Karno. Bung Karno, sang pencinta. Sahabat suluh muda, sebenarnya tak sulit untuk melukiskan sosok seorang Soekarno. Seperti ditulis Cindy Adams dalam autobiografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, bahwa cara paling mudah melukiskan diri Soekarno adalah dengan menamakannya seorang maha pencinta. Ia mencintai negerinya, ia mencintai rakyatnya, ia mencintai wanita, ia mencintai seni, dan di atas segalanya, ia mencintai dirinya sendiri. Lebih lanjut, Cindy Adams mengatakan, jiwanya bergetar memandangi matahari terbenam di Indonesia dan menangis dikala menyaksikan lagu spiritual orang negro. Kesemua ini kemudian menggambarkan bahwa Bung Karno adalah sosok pencinta sejati. Sahabat suluh muda, itulah beberapa fakta yang dapat digambarkan melalui sosok nama besar Bung Karno yang syarat dengan makna yang kemudian abadi hingga kini.